Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini coba kita merenungi sedikit banyaknya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Kita diberikan sehat, diberikan lapang, diberikan rezeki yang cukup, bahkan ada yang berlebih, bahkan diberi kenikmatan untuk bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Dan sudah tidak terasa bahwa bulan Ramadan, bulan yang mungkin 1 bulan lalu kita damba-dambakan kedatangannya, kini sudah berlalu meninggalkan kita untuk kesekian kalinya. Ramadan adalah bulan yang mulia yang di dalamnya disediakan pahala yang berlimpah bagi siapapun orang Islam yang mau beramal baik atau beramal ibadah. Bulan Ramadan telah berlalu, namun semangat ibadah kita jangan sampai ikut berlalu. Maka coba renungi, kira-kira berapa banyak yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan, dan sampai dengan sekarang berapa banyak yang kita bawa untuk diteruskan, diistiqomahkan, untuk diamalkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah berlalunya bulan Ramadan. Maka mari kita jaga dan tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan-bulan selanjutnya. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan-amalan yang sudah sepantasnya kita lanjutkan dalam memperbaiki diri setelah berlalunya bulan Ramadan yang sudah kita lewati. Yang pertama adalah menjaga sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu sudah barang tentu menjadi kewajiban yang harus kita dirikan, yang harus kita pertahankan adanya dalam diri kita masing-masing. Dan sebaiknya, alangkah baiknya kita itu juga meneruskan dengan sholat sunnah yang sering kita amalkan atau sedang kita usahakan bahkan dari bulan Ramadan. Sholat fardu yang kita dirikan, yang kita usahakan, itu tidak bisa dipungkiri bahwa adalah sesuatu yang penting, yang sangat mendorong dan menjadi kunci dari aspek di kehidupan kita. Tentunya untuk mendorong kita menjadi insan yang bertakwa dan juga menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, mari kita juga harus berusaha mempertahankan, menjaga kualitas dari sholat sunnah yang sudah kita usahakan di bulan Ramadan. Contohnya seperti sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah, yang mungkin biasanya kita di bulan Ramadan kita lakukan sebelum subuh atau ketika menjelang sholat zuhur kita melakukan sholat qobliyah zuhur, atau setelah zuhur ba'diyah zuhur, dan seterusnya. Hal-hal itu yang seharusnya kita pertahankan. Di sisi lain mungkin ada beberapa yang sudah terbiasa dalam 30 hari di bulan Ramadan itu melaksanakan sholat tahajud. Maka sahabat-sahabat, jangan sampai tahajud yang kita sudah sinambungkan di bulan Ramadan itu terlepas begitu saja ketika berlalunya bulan Ramadan. Pertahankan waktu sekarang dan yang akan mendatang. Berikut pula dengan sholat duha. Sholat duha yang biasa kita lakukan mungkin di bulan Ramadan, maka kita harus teruskan di bulan ketika berlalunya bulan Ramadan. Sebenarnya sholat ini sudah barang tentu sangat membantu diri kita. Jadi bukan Allah yang membutuhkan kita, melainkan kita yang membutuhkan Allah. Bukan sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha yang membutuhkan kita, melainkan kita yang membutuhkan sholat tersebut. Katanya ingin rezeki itu melimpah, katanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, katanya ingin mendapatkan solusi dari setiap masalah.
tapi tidak mau menjalankan ibadah-ibadah yang Allah sudah berikan kepada umat atau hamba-hambanya. Teman-teman sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, amalan yang kedua adalah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Bulan Ramadan kemarin mungkin kita sangat rajin khatam 1 kali, 2 kali, bahkan lebih daripada itu. Bahkan kita baca Al-Quran dimanapun, kapanpun, tanpa melihat dan mengenal tempat dan waktu. Masa sih ketika kita sudah biasakan tidak mendarah daging? Masa sih ketika kita sudah usahakan, kita jalankan 30 hari, itu tidak menjelma menjadi identitas kita sebagai pembaca Al-Quran? Kalau bisa di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya, Al-Quran itu sudah menjadi bacaan harian. Alih-alih kita bekerja, alih-alih mungkin kita membaca buku atau bahkan koran, maka sempatkanlah membaca Al-Quran. Jika membaca buku saja mampu, bisa, dan berusaha sekuat mungkin, mengapa ketika kita harus membuka Al-Quran? Tidak harus membaca 1 juz, 2 juz. Bisa juga kita membaca 1 halaman, 2 halaman, itu sudah termasuk hal yang baik. Masa kita tidak mau mengusahakan itu? Dan juga penting pula bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran, merenungkan isi-isi Al-Quran yang mungkin kita pelajari dari pengajian, kita dengarkan dari seorang ustadz atau seorang pembesar agama Islam, supaya kita bisa mengerti isi Al-Quran itu apa dan maksudnya kemana, dan kita harus mengamalkan yang seperti apa. Di sisi lain, di dalam Al-Quran juga terdapat pahala yang sangat melimpah. Mungkin sahabat-sahabat sudah sering mendengarkan satu kutipan hadis yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun. Siapapun seseorang yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, dari kitab Allah, falahu bi hasanatun, dia dapat 1 kebaikan. Tapi wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, jadi 1 huruf tidak berarti alif lam mim. Jadi alif lam mim itu bukan 1 huruf, melainkan alif lam mim, alifnya 1, alifun harfan, walamun harfan, wa mimun harfan, alif 1, lam 1, mim 1. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran 1 halaman itu sebenarnya sudah sangat banyak dia itu mendapatkan pahala Al-Quran. Maka menunggu apa lagi kita itu untuk meraih pahala dari membaca Al-Quran? Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, masuk kepada amalan yang ketiga adalah tetap menjalin silaturahmi dan saling memaafkan. Silaturahmi dan juga maaf-maafan sebenarnya tidak cukup ketika seseorang itu merayakan satu momentum Lebaran. Seharusnya sudah menjadi keharusan bagi kita ketika kita punya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dalam satu hubungan kekeluargaan, satu hubungan persaudaraan, satu hubungan pertemanan persahabatan, maka jalin kembali silaturahmi, saling meminta ridho, minta ikhlas, meminta maaf. Ini penting adanya karena juga mempengaruhi aspek kehidupan kita. Bahkan di dalam hadis yang artinya itu siapapun yang menginginkan umurnya dipanjangkan, rezekinya dimudahkan, dilancarkan, umurnya diberi keberkahan, maka fal yasil rahimahu, harus menjalin silaturahmi. Ada yang putus, ada yang hubungannya sedang renggang, maka rapatkan kembali dengan saling memaafkan dan menjalin silaturahmi. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, amalan yang keempat adalah bersedekah dan mau membantu terhadap sesama. Bersedekah itu termasuk amalan yang bisa memudahkan melancarkan rezeki kita. Logikanya, harta
harta yang kita dapatkan itu titipan dari Allah. Ketika kita mau berbagi terhadap hamba-hamba Allah yang lain, Allah senang. Allah akan makin banyak menitipkan kepada hamba yang suka berbagi terhadap sesamanya. Di sisi lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dengan predikat terbaik ini siapa? Adalah orang yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka jangan sampai kita ketinggalan kloter untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, amalan memperbanyak zikir dan doa. Zikir penting bagi kita karena setiap manusia itu hidup di dunia, baik dia bekerja, beraktivitas, berkeluarga, bercanda, atau bahkan hal-hal yang lain yang dia upayakan di dunia, goalnya adalah untuk mencari ketenangan. Tetapi kadang-kadang kita melupakan satu perkara penting yang justru itu menjadi kunci ketenangan itu sendiri, adalah berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir justru hati itu menjadi tenang. Bekerja adalah keharusan bagi kita. Mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa batasan itu sudah juga menjadi keharusan atau hal-hal yang ingin kita upayakan dan tidak ada larangan. Tetapi ingat, kewajiban kita kerjakan, larangan juga kita tinggalkan. Mencari harta, bekerja dengan cara yang baik, yang benar, yang halal, halalan thayyibah. Di sisi lain jangan pernah kita lupakan untuk berzikir kepada Allah, karena kita mencari itu semua untuk mencari kebahagiaan dan ketenangan, tetapi kita jangan sampai juga melupakan hal yang menjadi kunci ketenangan itu sendiri. Sahabat-sahabat Edison yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua tercatat menjadi hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, jadi hamba yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah, dan menjadi hamba terbaik statusnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita bisa amalkan dan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.